Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andit Gustiawan ingin menjelaskan tentang artificial intelligence di era 4.0. Apa itu AI? AI yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat komputer dapat bertindak selayaknya manusia, yakni berpikir, bertindak, dan mengambil sebuah keputusan. Sejarah kecerdasan buatan. Komputer dalam dunia teknologi memiliki sejarah yang cukup panjang, sama halnya dengan perkembangan kecerdasan buatan. Berikut ini adalah sejarah mengenai pengembangan dari kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Era komputer elektronik. Sejarah kecerdasan buatan dimulai dari era komputer elektronik. Era ini dimulai sekitar pada tahun 1941. Dalam era elektronik ini ditemukan sebuah alat untuk melakukan pemrosesan informasi dan juga penyimpanan data secara digital, yaitu dengan komputer elektronik. Meskipun perkembangan teknologi kecerdasan buatan pada saat ini belum pesat, akan tetapi penemuan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi ini menjadi awal dari kemunculan kecerdasan buatan. Masa persiapan kecerdasan buatan. Pada masa ini merupakan masa awal pembuatan kecerdasan buatan. Masa ini dimulai 2 tahun setelah penemuan komputer elektronik, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1956. Masa persiapan ini ditandai dengan ditemukan sebuah model syaraf tiruan yang dilakukan oleh dua peneliti, yaitu McCulloch dan juga Walter Pitch. Dalam model yang mereka temukan, disebutkan bahwa setiap model syaraf dapat dihitung dengan menggunakan fungsi, sehingga membuat hubungan menjadi logis. Dalam tahun awal penemuan ditemukan struktur jaringan sederhana yang kemudian disempurnakan pada tahun 1950 oleh Norbert Wiener dalam pengenalan prinsip dan teori mengenai feedback yang dikenal dengan teori thermostat. Tahun 1956 mulai perkembangan kecerdasan buatan yang cukup mengherankan pada saat itu. Pada saat tersebut sudah mulai dikenal komputer yang melakukan pemikiran dengan hasil non-numerik atau disebut dengan penalaran. Penciptaan komputer ini dilakukan oleh John McCarthy yang hingga saat ini disebut sebagai Bapak Kecerdasan Buatan. Masa awal perkembangan. Sebagai Bapak Kecerdasan Buatan, McCarthy tidak hanya menciptakan mesin tersebut, melainkan ia mendefinisikan bahwa pemrograman tingkat tinggi untuk membantu pembuatan dengan kecerdasan buatan agar lebih mudah. Masa ini dimulai pada tahun 1952. Selain itu, pada masa ini ditemukan juga beberapa hal yang berhubungan dengan kecerdasan buatan seperti program geometri, teori Provert, program untuk menyelesaikan masalah integral tertutup, dan juga masalah analogi. Semua program-program ini dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan sehingga masalah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Perkembangan kecerdasan buatan sempat mengalami pelambatan pada tahun 1966 hingga 1974. Akan tetapi setelah itu mulailah dilakukan pembuatan program kecerdasan buatan yang berbasis ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya pengembangan kecerdasan buatan sebagai jaringan syaraf tiruan kembali mulai pada tahun 1986 hingga sekarang. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama,
acting humanly, atau sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, sistem yang berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat, act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Perbandingan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan yang pertama, lebih bersifat permanen. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Yang ketiga, bersifat konsisten dan teliti. Karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang keempat, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Yang kelima, dapat mengerjakan beberapa teks lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kecerdasan alami. Yang pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Yang ketiga, sedangkan kecerdasan buatan harus berupa input simbolik. Yang keempat, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Di era industri 4.0, banyak perusahaan mencari tahu bagaimana cara mengadopsi suatu platform artificial intelligence untuk diterapkan dalam proses bisnis mereka. Selagi pengintegrasian artificial intelligence seluruhnya dimulai dari akuisisi data, desain struktur sistem, hingga mencari algoritma dan metode yang membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks dari dalam proses produksi. Dari awal hingga akhir pada industri, khususnya industri manufaktur. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintahan maupun industri. Internet of Things atau cloud dan big data contohnya, di mana AI dapat diimplementasikan. Teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Contoh kecerdasan buatan. Device Facebook, salah satu contoh dari AI adalah teknologi device yang dimiliki oleh Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual, karena AI ini yang akan melakukannya. Rekomendasi e-commerce. Penerapan AI yang sering kamu jumpai di salah satu rekomendasi produk e-commerce. Mungkin kamu pernah belanja di salah satu e-commerce dan kamu belanja ada produk-produk yang direkomendasikan untukmu. Produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksikan kira-kira kamu mau beli apa. Produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses AI. Yang ketiga ada asisten virtual. Contoh kecerdasan buatan berikut adalah asisten virtual. Ada banyak penyediaan asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Selain asisten virtual dapat mencatat kapan kamu mau
ada janji atau acara, dan memberitakan informasi ketika acara yang ditentukan segera tiba. Sekian dan terima kasih dari saya, Rani Teguh Setiawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.